Ya, di tutorial ketiga ini masih di kasus bagaimana membuat tabel data penerimaan hewan kurban ya. Jadi langkah selanjutnya kita akan merapikan tabel dan akan melakukan print data ya. Jadi di sini kita lengkapi dulu datanya ya. Sebelum kita print, misalnya ini adalah, oke. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita ini lakukan dulu merge ya. Jadi ini kan kita taruh di tengah-tengah, merge. Dan kita merge juga ini. Kita blok, tebelin, dan fontnya kita rubah menjadi 14 supaya agak besar. Kemudian tabel ini juga kita rapikan ya. Ini kita berikan thick border biar tepinya agak tebal ya. Oke. Nah, seperti ini. Kemudian di sini kita kasih warna biar totalnya ada terlihat ya. Oke. Nah, ini juga sama. Ini kita tebalkan. Nah, untuk mengeprint langkah pertama kita atur di page layout ya. Kemudian nanti ada orientation, kita pilih di sini adalah landscape karena posisi atau jumlah kolomnya ini banyak ya. Oke, kemudian setelah itu kita tes file print. Nah, di sini terlihat ya. Jadi kalau misalnya ini masih terpotong, kita klik di sini show kolom, ini tarik aja sampai mentok ke sini ya. Nah, jadi supaya tidak terpotong. Nah, ini udah aman, tidak terpotong. Kemudian kita atur supaya center. Caranya masuk page setup, margin, ininya kita pilih. Oke, ya seperti ini ya. Jadi ini untuk laporan siap dicetak. Nah, pertanyaan selanjutnya bagaimana kalau memunculkan grafik ya? Jadi pengen dimunculkan berdasarkan grafik. Bisa saja. Jadi di sini caranya kita harus mempunyai data ini dulu ya. Jadi sapi berapa, kambing berapa, dan domba berapa. Jadi caranya kita buat tabel bantuan di sini. Jadi misalnya ini contoh namanya adalah rekapitulasi ya. Nah, di sini aja. Jadi kita ketikkan misalnya sapi, kemudian kambing, domba ya. Nah, untuk rumusnya kita menggunakan fungsi sama dengan saja. Jadi sama dengan diarahkan ke sel ini. Ini kan sapi ya. Oke, jadi sel ini sapi, klik. Nah, ini enter. Jadi artinya ketika nanti ada perubahan data di sini, misalnya ini nambah contoh ya, ada penambahan data. Nah, ini juga ikut ngupdate ya. Jadi ini ngupdate, otomatis ini juga akan mengupdate. Ya, contoh ini. Nah, seperti ini. Untuk kambing sama dengan sel ini sama dengan sel ini ya. Oke. Ya, kemudian kita coba buat grafiknya ya. Caranya blok data ini, kemudian masuk ke menu insert. Di sini kita pilih chart, chartnya yang standar yang ini ya. Nah, misalnya yang ini contoh sederhana, kita simpan grafiknya di bawah. Kita kecilin dulu. Nah, seperti ini ya, kita coba. Nah, kemudian nanti kita kasih title. Ini untuk grafiknya kita kasih title, grafik, penerimaan hewan kurban ya. Oke. Nah, ini kita munculkan data aja ya untuk masing-masing itemnya. Oke, add data label. Nah, ini terlihat di sini. Kita
Ya ini ya. Jadi ini datanya. Oke, misalnya bagaimana kalau untuk pewarnaan grafiknya ya. Misalnya di sini sapi warnanya kuning. Nah, ini kita klik aja, klik. Kemudian klik sekali lagi ya. Nah, kemudian kita pilih warnanya di sini. Contoh. Nah, seperti ini. Terus untuk kambing warna hijau, klik 2 kali. Ya, ini warna biru, klik. Nah, contoh seperti ini ya. Ini contoh grafik yang dibuat, grafik sederhana ya, dari rekapitulasi data ini. Oke, kalau sudah kita coba print lagi. Nah, di sini terlihat ya ketika kita print, datanya ini kepotong. Jadi solusinya kalau memang grafiknya nanti ingin dimunculkan, kita atur lagi. Cara mengaturnya kita bisa langsung ke menu page break preview ya. Jadi masuk ke menu view, page break preview, klik. Nah, di sini kan terlihat terpotong. Jadi kita tarik ini ke bawah sampai sini. Nah, jadi otomatis tabelnya akan lebih mengecil ya. Jadi kalau kita lihat, nah ini persentasenya jadi 88%. Tapi nanti tidak akan terpotong. Jadi kalau kita kembali lagi ke file print, nah ini ya. Jadi tabelnya ada, kemudian grafiknya pun ada. Oke, kembalikan ke normal. Ya, jadi udah selesai bagian ketiga tentang layout pencetakan dan bagaimana cara print. Oke, ikuti studi kasus tutorial Excel lainnya. Terima kasih.